Mari saudara-saudara kita satu hati di dalam doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah yang senantiasa memelihara, menjaga, menopang, bahkan memperlengkapi kami dengan kasih dan setia, kekuatan untuk kami mampu melangkah, menjalani kehidupan kami, bahkan untuk kami boleh kuat untuk menghadapi berbagai pergumulan, tantangan. Kami bersyukur untuk karya Tuhan itu yang boleh kami rasakan, nikmati, syukuri hari demi hari. Kami mau terus belajar menjadi utusan-Mu yang setia, yang mengabarkan Injil Kristus melalui kesaksian hidup kami, dimanapun kami berada. Dan hari ini kami mau belajar dari 70 murid yang bersedia diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami, agar pesan kebenaran sabda Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, boleh kami lakukan dengan setia. Hamba-Mu kiranya juga Roh Kudus yang menolong, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu adalah kebenaran suara Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damai-Mu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka,
kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah ungkapan yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah dengar. Simak maung, simak aing. Wibawa harimau, wibawa saya. Ini menggambarkan seseorang yang memiliki karisma dan kewibawaan yang setara, bahkan melebihi maung. Yang dalam budaya Sunda, ini menggambarkan kekuatan dan keberanian. Sehingga orang yang punya simak maung, dia sosok yang tidak mudah kalah. Sosok yang tidak cepat menyerah. Dia tidak gampang pasrah. Dan hampir bisa dipastikan, dia tidak pernah mundur dalam sebuah pertempuran. Sebelum ia mencapai tujuannya, cita-citanya, harapannya, apapun tembok yang ada di depan, apapun tantangannya, bahayanya, halangannya, ia akan tetap maju. Ia akan coba kalahkan berbagai pergumulan yang ada. Dan orang yang punya simak maung bukan hanya kuat, tetapi juga dia berani. Dia berani. Bukan berani yang sembrono. Berani karena dia sudah memperhitungkan, mengkalkulasi segala sesuatunya. Berani hadapi apapun, berani terima resiko apapun, konsekuensi apapun, ia siap kok, ia sedia. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat ada 70 orang yang dikatakan 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Tentu 70 murid ini berbeda dengan 12 murid yang sudah lebih dulu, yang dipilih, dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus, mulai dari Simon Petrus dan seterusnya. 70 murid ini dikategorikan memang orang yang selama ini juga setia mengikuti Yesus.
Mereka orang-orang yang dekat dengan Yesus, tahu pengajaran Yesus, dan tahu apa yang menjadi visi misi Yesus ke depan. Dan 70 murid ini adalah orang-orang yang punya kesiapan luar biasa sehingga diutus oleh Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita berbicara secara akal sehat, berpikir secara manusiawi, diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Itu artinya apa? Ada bahaya. Bukan hanya tembok, bukan hanya rintangan, tapi ada bahaya. Dan ada kematian di depan. 70 murid itu tahu. Tapi kenapa tetap pergi? Kalau kita membaca secara letterlock, gak ada cerita, gak ada sanggahan, gak ada penolakan, gak ada respon keberatan dari 70 murid ini. Walaupun mereka tahu, ini tantangannya tidak mudah. Mempersiapkan jalan, mempersiapkan tempat, mempersiapkan orang-orang yang akan Yesus kunjungi. Yang akan Yesus injili, tidak mudah. Karena ada banyak orang yang tidak suka juga dengan kehadiran dan berita dari Yesus. Ada tembok di depan. Ada bahaya, ada konsekuensi yang harganya nyawa. Tapi 70 murid itu siap, oke, mau. Apakah mereka dikategorikan orang-orang yang punya sima maung, sima aing? Punya kekuatan, punya keberanian, siga maung. Sehingga mereka mau pergi, bersedia diutus oleh Yesus. Karena di luar 70 murid itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tahu ada banyak orang yang justru enggak siap kok. Sehingga ayat 2 menggambarkan katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada yang mau, ada yang siap, ada yang oke ketika itu. Tetapi di luar 70 itu enggak oke, enggak siap, enggak mau. Lalu kenapa 70 murid itu mau? Dan yang menarik adalah strategi Yesus. 70 murid itu dibagi menjadi 35 kelompok karena harus pergi berdua-dua. Pelayanan di KKP Bandung misalnya ke pos itu minimal berdua penatua. Ada dasar teologisnya tentu, tetapi di balik dasar teologis ada upaya untuk apa? Supaya bisa aya batur paku kumaha, cek orang Sunda. Ada batur untuk saling mendukung, menguatkan, ada teman, ada kawan. Untuk berbagi pelayanan ke pos pelayanan ataupun ke pos kebaktian. Sehingga selalu disetting 2 minimal penatua itu. Selain dasar teologis. Dan karena Yesus tahu ketika itu, kalau dalam konteks bacaan kita, Yesus tahu, medannya berat di depan.
Sehingga bagi Yesus ini harus berdua-dua. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, ke pertanyaan tadi, kenapa 70 murid itu mau? Kenapa? Dan ini yang menjadi perenungan bagi kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, tepatnya 2 hari yang lalu, 11 Juli, dalam kehidupan Gereja Kristen Pasundan, itu dirayakan karena ada 3 momen besar. Hari Perkabaran Injil GKP, Hari Perempuan, dan Hari Pemuda. Kalau Hari Perkabaran Injil GKP tentu sudah 170 tahunan, tetapi Hari Perempuan itu sudah sama pemuda karena sama itu dicanangkannya 11 Juli tahun 69. Berarti Hari Pemuda dan Hari Perempuan GKP sudah 57 tahun. Injil masuk di tanah Pasundan, pertama-tama yang menerima Injil itu adalah 2 orang laki-laki bernama Sarma dan Minggu. Mereka orang Cikuya. Ada yang berasal dari Cikuya. Cikuya itu daerah Banten. Jadi dari sejak itu, maka Injil itu menyebar ke seluruh bagian tanah Pasundan. Pasundan bukan merujuk pada suku, tapi pada tempat. Pasundaan. Bukan merujuk pada suku, bukan menunjuk pada suku, tapi pada tempat, pada wilayah. Pasundaan. Sehingga GKP hanya ada di 3 wilayah Jawa bagian barat, yaitu Tatar Pasundan. Sampai saat ini. Nah tentu GKP hadir karena berita Injil. Karena ada orang-orang yang menyatakan siap diutus. Ada para misionaris ya. Ada orang yang rela mengorbankan, memberikan waktu, tenaga, bahkan nyawa. Sehingga Injil itu hadir di tanah Pasundan. Karena itu berbicara tentang siapa yang diutus. Tentu kalau kita lihat konteks Alkitab terutama Injil, pertama 12 murid, lalu 70 murid, dan dalam konteks saat ini setiap kita diutus. Setiap kita diutus untuk mewartakan Injil melalui laku hidup sehari-hari. Nah karena itu ada 3 hal Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Tentu tadi tugas perutusan itu tidak mudah. Karena itu hal pertama yang menjadi perenungan kita adalah mun teu bisa ngagabrug gunung, kudu bisa ngarayap. Bapak Ibu tahu ngagabrug? Istri saya nggak ada, kalau istri saya ada saya gabrug. Tahu ya ngagabrug? Tahu ya. Biasanya kalau film-film yang banyak saling ngagabrug itu film India kan. Lihat yang dicintai jauh, lari dia. Mami gitu ya, papi. Loncat gabrug, dipeluk. Gitu. Pertama kita akan merenungkan, mun teu bisa ngagabrug gunung, kudu bisa ngarayap. Kalau tidak bisa mencapai tujuan dengan upaya yang sedemikian rupa, dengan cara cepat, maka tempuhlah dengan cara
dan upaya yang sederhana, kecil, tapi tercicing, tapi tidak berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah berusaha, tetaplah berupaya. Kalau tidak bisa cepat mencapai tujuanmu, jangan berhenti. Apalagi mundur dan lari, tapi tetaplah ngarayap. Ulah eureun kusieun, ulah eureun maju. Para misionaris itu tantangannya besar Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau mereka sieun, mereka enggak akan pernah mencapai tujuannya. Mereka enggak akan pernah bisa menghadirkan Injil di tanah Pasundan. Cananaon geus balik pasti. Dan apakah penginjilan itu prosesnya cepat? Enggak. Butuh proses puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi kalau kita diutus untuk melayani, kita merespon panggilan Tuhan, atau dalam konteks yang lebih luas dalam pekerjaan kita, kalau kita tidak bisa bergerak cepat untuk mencapai tujuan, persoalannya jangan diam, tapi tetap berjalan. Tetap upayakan. Kuncinya tadi, ulah eureun. Ulah eureun. Kalau suami istri henteu bisa silih gabruk kumaha. Minimal di caketan, minimal di deketan. Nah, Bapak Ibu kembali, 70 murid tadi, lalu apa yang Lukas gambarkan kemudian? Oh, mereka berhasil. Kalau kita baca di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Mereka pulang. Tapi pulang dengan berhasil. Tujuan mereka tercapai. Visi Allah di dalam Kristus tercapai. Mereka mendapatkan hasil, mendapatkan buah. Lalu sehingga mereka pulang dengan gembira dan melaporkan kepada Yesus. Berhasil. Bahkan kami diberi daya, kekuatan untuk mengusir setan. 70 murid itu jelas punya sima maung. Tapi sima maungnya dari mana? Ti Gusti. Diperlengkapi. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam ranah pelayanan atau dalam pergumulan hidup kita diingatkan, kita bisa kok. Karena ada yang memberi kuasa pada kita. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi perenungan kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Tidak ada pekerjaan yang mudah. Tidak ada. Karena itu jangan merasa bisa sendiri. Kalau engkau tahu ada tantangan, ulah nantang. Ulah nantang. Yesus tahu ada tantangan hebat di depan, karena itu Yesus tidak menetapkan 70 orang itu hanya satu, enggak, berdua-dua. Karena ada tantangan. Setiap pelayanan ada tantangan, karena itu ulah nantang. Nantang ngerasa bisa sorangan. Ngerasa mampu sorangan. Ulah nantang tapi muntang. Muntang, lain nantang.
Kadang ada orang yang merasa hebat. Saya mah geus loba pengalaman, bisa sorangan. Dan nu lain mah pasti teu becus, teu bisa. Urang nu bisa mah ulah nangtang. Urang kudu muntang. Muntang ka Gusti. Mun geus muntang pasti ditopang. Mun geus ditopang mulang oge hampang. Kunaon mulang hampang da meunang. Naon menang? Hasil, aya hasil. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita adalah meyakini kita adalah utusan-utusan Tuhan yang dipanggil untuk bekerja, melayani, bahkan memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita sehari-hari, maka muntang ka Gusti. Lain nangtang, muntang. Kunaon kudu muntang, jeung Gusti pasti, jeung Gusti bisa nepi, jeung Gusti mawa happy. Sehingga jeung Gusti melayani senang, pasti tenang. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan hendak mengingatkan kita. Kembali ke ayat 3, kita ini anak domba disebutnya. Kata domba itu sendiri menunjukkan keringkihan, kerentanan, keterbatasan, kelemahan. Apalagi anak domba, letik, lemet. Tapi kita digambarkan seperti anak domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Ada bahaya, bisa ada sengsara, ada konsekuensi, ada resiko. Yang seringkali terjadi apa? Fokus kita kemana? Ke anak domba dan ke serigala. Anak domba teh apa? Kita seringkali fokus pada diri sendiri. Sigana mah moal bisa, sigana mah teu mungkin. Nah, teu mungkin, da eta loba serigala. Yang sering kita lupakan apa? Di sini anak domba kita, di sini serigala, di sini gembala. Yang kita lupakan kan ini, gembala agung, gembala yang sejati. Yang sering kita lupakan itu, sehingga kita merasa sendiri, merasa tak mampu. Karena kita apa? Lupa ada gembala. Kenapa lupa? Fokus ka serigala, lain fokus ka gembala. Sehingga merasa sigana mah moal bisa, sigana mah moal mungkin, ngarasa sorangan. Karena kita tidak melihat, menatap gembala. Kenapa firman Tuhan kita mengatakan jangan bawa bekal? Firman Tuhan ini hendak mengingatkan. Serahkanlah, percayalah pada gembala yang mengutusmu, pasti akan memperlengkapi. Supaya bisa nepi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau jujur, yang sering kali kita lihat apa? Serigala. Tapi ini untung di dalam teks Alkitab ditulisnya serigala. Domba di tengah-tengah serigala. Untung. Jadi kita tahu ada bahaya, kita bisa siap-siap gitu ya, dan kita tahu diri tanpa gembala kita nggak bisa. Lamun di dia anak domba dikirim ke tengah-tengah celeng. Beak celeng nah. Diboro. Lalu kita merasa diri mampu. Gitu. Merasa diri mampu. Bisa dengan sorangan. Teu butuh gembala. Kan itu bahaya. Gitu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan oleh tema perenungan kita.
Dan ini temanya sangat baik, diutus seperti anak domba di tengah serigala. Dan karena kita semua diutus, maka 6 hal penutup ini yang mengingatkan kita. Kalau kita semuanya meyakini diutus, maka diutus kudu fokus, diutus kedah alus, diutus entong kukulutus, aya anu asa kukulutus? Mau diutus aya. Nu kaopat diutus ulah mikir pulus, aya nu sok mikir pulus? Aya. Nu kalima diutus ulah putus entong pupus. Pupus bukan dalam artian mati ya. Pupus dalam artian sirnanya pengharapan kita. Yang keenam, mengapa seperti itu? Sabab Yesus pasti ngurus. Yesus pasti ngurus setiap utusannya, setiap kita. Jadi mari Bapak Ibu, apapun tantangannya, hambatannya, seperti ungkapan pertama, sima maung, sima aing. Mari kita belajar menjadi kuat, belajar terus berani, dan belajar setia menjadi utusan-utusan Tuhan. Amin.